Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Audrey Alfuradikna, NIM 19.211.089 dari kelompok Lab A1 dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang tugas asistensi lab activity patologi anatomi, kasus 8 tentang Yolksek tumor. Baik, saya akan langsung mulai penjelasan pada kasusnya terlebih dahulu. Jadi ada seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya ke poliklinik rumah sakit. Datang dengan keluhan terdapat benjolan pada area penis sejak beberapa bulan yang lalu. Lalu pada pemeriksaan fisik ditemukan massa batas jelas, konsistensi lunak, dan berukuran 3 cm. Lalu dilakukan juga pemeriksaan lain dan didapatkan adanya peningkatan kadar AFP. Lalu dilakukan pemeriksaan histopatologi juga didapatkan potongan tumor tampak seperti gelatin dan ada area nekrosis dan hemoragik. Lalu dilakukan pemeriksaan dan didapatkan gambaran mikroskopik tampak komponen epitelial dan mesenkimal bentuk glandular alveolar dan papiler, serta ditemukan Schiller-Duval body. Nah, apakah diagnosa paling tepat untuk kasus pasien tersebut? Untuk kasus 8, skenarionya seperti ini, dan saya akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan kasusnya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah apa diagnosis kasus tersebut? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut? Pertanyaan ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan pertanyaan keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa diagnosis kasus tersebut? Dari sebenarnya dari skenario kasus tidak terlalu terdapat banyak data yang ada pada skenario tersebut, karena dari tidak ada data-data tentang hasil anamnesis dengan orang tua pasien, jadi kita tidak bisa mendapatkan histori tentang penyakit-penyakit terdahulu pasien maupun mungkin dari kebiasaan atau mungkin dari riwayat penyakit keluarga pasien juga kita tidak bisa tahu. Tapi yang bisa kita dapatkan adalah ada keluhan utama. Jadi keluhan utama pasien itu datang dengan benjolan pada area penis sejak beberapa bulan yang lalu. Biasanya benjolan ini merupakan suatu benda asing yang tumbuh berarti merupakan suatu benda asing yang tumbuh di sekitaran area penis tersebut. Nah, paling sering itu benjolan seperti itu kita bisa pikirkan bahwa itu adalah sebuah tumor. Nah, apalagi didukung dengan setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu didapatkan ternyata benjolannya, masanya batasnya jelas, konsistensinya lunak, dan ukurannya 3 cm. Nah, berarti itu sebuah tumor yang tumbuh di area penis si anak laki-laki itu. Nah, lalu juga dilakukan pemeriksaan lainnya, didapatkan peningkatan kadar AFP. Nah, AFP ini adalah alpha fetoprotein. Tumor itu merupakan sebuah marker yang menandakan bahwa adanya tumor, dan AFP ini sangat mungkin bukan tidak bisa dibilang spesifik hanya untuk Yolksek tumor, tapi pada kasus-kasus anak-anak apalagi di tumor daerah testis itu sangat khas. Peningkatan AFP itu biasanya paling sering terjadi di kasus Yolksek tumor. Lalu juga potongan tumornya tampak seperti gelatin, area nekrosis, dan juga ada perdarahan atau hemoragik. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri yang khas yang biasa ditemukan pada Yolksek tumor. Karena biasanya Yolksek tumor itu kenapa bisa terlihat seperti gelatin? Karena Yolksek tumor sendiri itu akan terlihat seperti kuning telur. Jadi mungkin akan terlihatnya tuh seperti gelatin, dan juga biasanya ada area-area nekrosis dan perdarahan pada tumor tersebut. Lalu terlihat komponen epitelial dan mesenkimal, bentuk glandular alveolar dan papiler, serta ditemukan Schiller-Duval body. Ini juga merupakan gambaran yang sangat khas, nanti akan kita lihat di slide-slide selanjutnya tentang gambaran mikroskopiknya ini. Tapi Schiller-Duval body ini merupakan salah satu benda yang ditemukan pada histopatologis itu biasanya sangat khas menjadi penanda dari kelainan Yolksek tumor ini. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut? Jadi untuk
sebenarnya ini mungkin akan saya ceritakan singkat tentang normal development-nya terlebih dahulu. Jadi awalnya itu dari sel-sel. Oke, jadi dari PGC atau dari primordial germ cell itu akan bermigrasi kan. Nah, nanti akan ada namanya sel Sertoli dan sel Leydig yang menjalankan fungsinya itu sebagai awal dari pembentukan sperma, proses spermatogenesis langkah paling awalnya, dan nanti akan membentuk gonosit. Nah, gonosit ini akan terus berkembang menjadi spermatogonia dan nantinya akan menjadi spermatosit dan akan spermatit dan akan menjadi sperma. Nah, itu merupakan suatu proses yang normal yang sudah kita pahami untuk fisiologisnya. Nah, tapi pada kasus kelainan ini untuk si PGC-nya ini primordial germ cell-nya ini itu tidak bisa dibentuk tidak bisa menjadi awal sebuah proses spermatogenesis karena ada suatu ketidaksempurnaan fungsi dari sel Sertoli dan sel Leydiknya. Jadi sehingga kedua sel itu tidak bisa menjadi awal pembentukan gonosit dan nantinya jadi gonositnya pun akan bukan gonosit yang sempurna yang terbentuknya. Jadi karena akhirnya tuh gonositnya tidak bisa terbentuk dengan sempurna, ada namanya delayed gonocyte pre-GCNIS atau GCNIS itu neoplasia sel germinal in situ. Nah, itu nanti karena tidak sempurna prosesnya, jadi terpaksa harus beradaptasikan. Nah, adaptasinya itu dia nanti dengan cara ada genomic aberration dan nanti akan ada sel-sel yang akan mengalami reprogramming, berproliferasi ataupun dia akan berubah ataupun berdiferensiasi menjadi sel-sel tumor. Nah, itu merupakan suatu proses awal dari kenapa bisa sih ada tumor yang tumbuh di area penis tersebut karena awalnya itu memang dari proses spermatogenesisnya yang sudah terganggu dan nanti dia juga itu yang mengakibatkan terbentuknya si tumor ini di area penis pasien seperti itu. Nah, perkembangan si sel tumor ini itu biasanya dianggap disebabkan oleh lingkungan yang merugikan atau bisa dari faktor genetik atau faktor turunan. Ini bisa mungkin dari lingkungan itu bisa mungkin ada infeksi atau radiasi. Nah, kalau misalkan faktor genetik itu dapat berupa adanya hipermetilasi gen RAN X3, tapi ini juga masih merupakan suatu hipotesis karena sebenarnya etiologi pasti dari YST ini belum bisa ditemukan validitasnya. Jadi penelitiannya masih terus berkembang. Lalu jadi itu yang menyebabkan sel Leydig dan sel Sertolinya itu terganggu pada saat mau melakukan proses spermatogenesis. Nah, nanti lalu gonosit yang tertunda atau yang tadi delayed gonosit itu akan secara bertahap memperoleh penyimpanan genomik sekunder. Itu termasuk poliploidisasi dan juga ada perolehan kromosom 12P. Nah, atau mudahnya itu kita menyebutnya dia mengalami mutasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, lalu selain itu juga akan terjadi pengekspresian secara berlebihan dari gen GATA4 atau GAT4 yang mana berperan dalam proliferasi. Jadi di sini sebenarnya akan ada dua macam tumor, ada tumor testis, seminoma dan non seminoma. Nah, seminoma ini yang mengalami proses proliferasi, sedangkan yang non seminoma ini itu dia mengalami reprogramming dan berdiferensiasi menjadi banyak-banyak sel seperti itu. Mungkin seperti itu kalau untuk penjelasan patogenesis dan patofisiologi kelainan dari YST. Lalu masuk ke nomor 3, itu terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut.
Oke, jadi definisi dari, Yolk tumor testis itu, jadi, Yolk tumor testis ini merupakan suatu keganasan yang terjadi pada testis seseorang dan berasal dari sel germinal dan ini, merupakan salah satu kasus yang paling sering terjadi. Nah, angka kejadiannya itu, bisa mencapai 90-95% dari seluruh keganasan pada testis. Nah, lalu untuk etiologinya tadi, sudah dijelaskan kalau etiologi pada kelainan ini belum diketahui pasti, namun, spekulasi terakhir itu terjadi hipermetilasi promotor gen RANX3 dan ekspresi berlebihan GATA4, juga biasanya dari faktor-faktor lingkungan maupun, genetik. Nah, lalu, epidemiologinya untuk YST murni itu biasanya, terjadi pada, paling sering ditemukan pada anak, namun untuk, kasus-kasus pada dewasa biasanya YST ini, merupakan kasus, kelainan campuran. Jadi tidak hanya ditemukan, Yolk tumor saja pada, kasus dewasa. Lalu, YST juga merupakan neoplasma atau keganasan yang paling umum, terjadinya pada anak, prepubertal. Nah, untuk usianya sendiri pada anak, biasanya kurang dari 3 tahun, itu paling sering, ditemukan kasusnya, dan juga kalau untuk pada dewasa, biasanya di usia 25 sampai 30 tahun. Lalu untuk faktor risikonya sendiri, ada maldesensus testis, trauma testis, atrofi atau infeksi testis, dari riwayat keluarga, mungkin bisa saja diturunkan dari, keluarga pasien, lalu ada sindrom Klinefelter, pengaruh hormon, Cryptorchismus faciorchidectomy. Lalu untuk manifestasi klinisnya sendiri, paling khas itu ditemukan pembesaran testis, tapi, umumnya tidak nyeri. Jadi biasanya kita bisa, membedakan mungkin dari beberapa kasus keganasan lain pada Yolk tumor ini, sering ditemukannya kasus itu benjolan atau pembesarannya itu, tidak nyeri. Lalu, terasa massa di perut, lalu ada peningkatan kadar HCG dan AFP, dan juga, ada benjolan kelenjar supraklavikuler. Biasanya benjolan kelenjar supraklavikuler ini merupakan salah satu tanda bahwa terjadi reaksi imun dengan melakukan pembesaran kelenjar limfa. Lalu untuk diagnosisnya, penegakan diagnosis itu bisa, melakukan, seperti biasa pada penyakit-penyakit umumnya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk dari anamnesisnya sendiri itu, biasanya, kita akan menggali dari, histori-histori riwayat-riwayat si pasiennya ini, apakah ada riwayat trauma atau mungkin, ada riwayat keluarga, seperti itu. Juga dari keluhan-keluhan yang, hanya bisa dilihat, biasanya itu, dilakukan aloanamnesis, karena paling sering kan kasus YST ini pada anak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasusnya terjadi pada orang dewasa. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik, biasanya akan, terlihat nih si tumornya itu, dan, akan, terlihat jelas, masanya akan teraba jelas, batasnya jelas. Lalu akan ada, pemeriksaan penunjang, itu biasanya dilakukan CT scan untuk, melihat imaging dari si, tumornya ini. Lalu paling sering itu, eee Salah salah satu, paling sering digunakan untuk penegakan diagnosis itu dengan melihat marker-marker yang dihasilkan oleh si tumor ini. Jadi tadi, seperti tadi adanya peningkatan kadar AFP itu juga merupakan, salah satu, marker pada, si YST ini. Namun pada AFP ini tidak terlalu spesifik kepada penyakit YST. Tapi karena kalau misalkan sudah kita lihat dari anamnesis dan dari pemeriksaan fisik itu merujuknya, pada penyakit tumor testis, itu kemungkinan besar adalah YST jika terjadi peningkatan kadar AFP. Nah, lalu juga, ada yang namanya, PLAP atau placental alkaline phosphate. Itu juga merupakan salah satu, marker, yang biasa ditemukan pada, kasus YST, tapi tidak sespesifik si AFP ini. Nah, tapi, baru-baru ini, beberapa tahun ke belakang, itu ditemukan, marker lain untuk si YST ini, yaitu,
Glypican-3. Nah, ini mungkin tidak sespesifik si AFP, tapi ini juga merupakan salah satu marker yang cukup menjanjikan dalam penegakan diagnosis untuk YST. Nah, lalu biasanya untuk treatment-nya sendiri atau penata laksanaan itu akan dilakukan kombinasi operasi sitoreduktif dan kemoterapi. Nah, jadi kalau misalkan untuk radioterapi itu tidak terlalu efektif untuk pengobatan Yolk-Sac tumor. Nah, walaupun tumornya ini sangat agresif, dengan nanti kalau misalkan dilakukan kombinasi kemoterapi multi-agen, itu dapat memberikan long-term survival. Lalu setelah itu, untuk prognosisnya, semakin tinggi kadar AFP itu bisa memperburuk prognosis dari kasus ini. Lalu kombinasi kemoterapi multi agent dapat memberikan long term survival 80% pada kasus stadium 1 dan 50% pada stadium lanjutan. Juga untuk penata laksanaan penata laksanaannya sebaik jika dilakukan dengan baik itu juga bisa meningkatkan prognosis yang baik juga. Jadi bergantung pada seberapa cepat, seberapa adekuat penanganan pada kasus ini. Lalu untuk komplikasinya, ini berhubungan dengan tumornya sendiri atau proses penata laksanaannya, itu bisa saja ada komplikasi dari radiasinya, atau mungkin pada saat penata laksanaannya, atau mungkin tumornya agresif ya, tidak karena kan kalau misalkan untuk keganasan sendiri, agresif itu kadang suka tidak bisa terbaca, jadi kayak tiba-tiba udah menyebar atau mungkin sudah parah, jadi kurang cepat dalam penanganannya, seperti itu bisa menyebabkan komplikasi. Lalu ada growing teratoma-testis juga. Lalu untuk soal terakhir atau soal nomor 4, gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Jadi gambaran makroskopiknya itu biasanya terlihat padat, terasa padat, terus lunak, terus warnanya biasanya putih keabuan, akan terlihat seperti gelatin dan dapat dijumpai area nekrosis dan perdarahan. Ini merupakan gambaran yang khas makroskopik dari si Yolk-Sac tumor ini. Lalu untuk gambaran mikroskopiknya pada pembesaran 1 kali itu akan terlihat komponen epitelial dan mesenkimal, lalu akan ada tampak bentuk seperti glandula alveolar dan papiler. Lalu nanti jika diperbesar lagi pada pembesaran 200 kali, itu akan terlihat adanya Schiller-Duval body. Itu merupakan penemuan yang paling khas yang ada pada Yolk-Sac tumor ini. Ini untuk referensi dalam pengerjaan asistensi untuk kasus 8 ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah juga mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.